Selamat bertemu kembali dan tema bahasan kita kali ini adalah selection control struktur. Oke, struktur kontrol ini nanti identiknya akan ada uji kondisi. Jadi kalau misalnya kita memilih salah satu, maka kita akan memilih yang mana, dan ketika memilih yang mana nanti akan ada konsekuensi. Nah, ini akan disimbolkan dengan ini ada kurang dari, less than, ini lebih dari atau greater than, sama dengan equal to, kurang dari sama dengan less than or equal to, lebih dari sama dengan atau greater than or equal to, dan tidak sama dengan atau not equal to. Oke. Yang pertama adalah simple selection, simple if statement. Nah, ini terjadi ketika dalam sebuah uji kondisi direpresentasikan dalam sedikit menggunakan kata kunci if, then, else, dan and if. Nah, ini ada contoh script kecil. If account balance, ya, jadi if account balance kurang dari, jika account value-nya ya kurang dari 300 US dollar, maka then service change-nya adalah 5 US dollar. Tetapi jika tidak, service change-nya adalah 2 US dollar. And if selesai. And if digunakan untuk mengakhiri if yang pernah dibuka. Maka hanya akan ada satu jalur then dan else yang akan diikuti tergantung pada kondisi dalam klausa if. Yang kedua adalah simple selection with null false branch. Nah, ini adalah null atau tidak bervalue, tidak berisi. Struktur else null ini, struktur yang if yang sederhana ini digunakan ketika tugas dilakukan hanya ketika kondisi tertentu benar. Nah, jika kondisinya salah, bagaimana? Maka tidak ada pemprosesan, dia akan lanjut saja. Misal, if student attendant, jika student itu hadir part time, ya, paruh waktu, then maka add one to part time account. Jadi ada satu tambahan lagi dan selesai. Kolom part time account akan diubah hanya jika student attendant ini adalah part time. Jadi kalau tidak part time, maka tidak akan dilaksanakan. Combine selection. Nah, ini adalah if gabungan, ya, bukan hanya satu. Dan masing-masing terhubung ke dalam operator logika AND atau OR. Nah, jika AND, maka salah satu kondisi, dua-dua kondisi harus benar semuanya, harus berkondisi. Kalau seandainya salah satunya tidak terkondisi, maka ini tidak akan dianggap true. If student attendant sama dengan part time, and dan dua kondisinya, student gender sama dengan female. Jadi kalau mereka part time dan female, ingat, hanya yang paruh waktu dan perempuanlah yang akan diloloskan. Then add one to female part time account. Oke, ditambahkan. And if selesai. Tadi sudah kita bahas, sekali lagi, hanya nilai ini akan dilanjutkan jika kehadiran itu adalah paruh waktu dan perempuan. Jika konektornya dirubah dan kondisinya adalah OR itu sifatnya adalah salah satu benar, maka akan diloloskan. If student attendant sama dengan part time, or, nah ini ya di sini, student gender sama dengan female. Apakah dia part time atau dia female, salah satu bernilai benar, maka dia akan diloloskan.
Oke. Wow, hurufnya kecil banget. Oh, ini sudah kita bahas. Lah, lebih dari dua kondisi dapat dihubungkan bersama dengan and dan or, namun jika kedua operator digunakan dalam satu pernyataan F tanda kurung, nah tanda kurung ini maka harus didahulukan. F record code. Ya, jika record kodenya adalah 23, or ini masih or, atau update code-nya sama dengan di delete, akan dihapus. Dan account balance sama dengan 0, isinya kosong, maka record customer akan di delete. Oke. Nested selection. Oke. Pemilihan bersarang. Bersarang itu bisa berulang, bisa banyak. Nah, lebih dari sekali. Pernyataan F bersarang linear digunakan ketika bidang sedang diuji untuk berbagai nilai dan tindakan yang berbeda akan diambil untuk setiap nilai, jadi berbeda-beda. Untuk F bersarang disebut linear, ingat disebut linear karena setiap else segera mengikuti kondisi F. Oke. F, nanti ada F, ada else yang sesuai dengannya. Perbandingan dilakukan sampai kondisi benar ditemukan. Dia akan terus melakukan kondisi sampai kondisi itu didapatkan true, ya, baru kemudian akan dieksekusi. Dengan if else dan and if yang disesuaikan. Ini adalah contohnya. If record code sama dengan A, maka increment counter A. F record B, ya, maka increment counternya B. Tapi jika tidak, F record code sama dengan C, dan increment counter C. Else jika tidak semuanya increment error counter, maka dianggap error. Independent and if ini akan selalu menutup F yang pernah kita buka. Non-linear nested. Non-linear. Pernyataan F bersarang non-linear terjadi ketika sejumlah kondisi berbeda harus dipenuhi sebelum tindakan tersebut dapat terjadi. Disebut non-linear, ingat, karena pernyataan else dapat dipisahkan dari pernyataan F yang dipasangkan. Indentasi sekali lagi penting ketika mengekspresikan bentuk seleksi ini dalam pseudocode. Setiap pernyataan else dan and if harus disejajarkan, nutup. Ini contohnya, F student attendant paruh waktu, part time. Jika, nah ditambah lagi kan, bersarang, student gender sama dengan female, belum cukup. Jika student X sama dengan 21, maka tambah 1 mature female PT student, atau add 1 to young female PT student. And if selesai di sini, tetapi jika tidak, else add 1 to female PT student, and if selesai, else add 1 to full time student. Jumlah kondisi F sama dengan jumlah pernyataan F. Jadi kalau ada F, maka harus ditutup dengan and if. Menggunakan lekuan yang benar membantu untuk melihat kumpulan pernyataan F, else, dan and if. Oke, ini kita lihat. Jika memungkinkan, ganti serangkaian pernyataan F bersarang non-linear dengan pernyataan F gabungan. Penggantian ini dimungkinkan dalam pseudocode karena dua pernyataan F berurutan bertindak seperti pernyataan F gabungan yang menggunakan operator AND. Diingat lagi, AND salah satu kondisi tidak bisa salah atau benar, jadi kedua-duanya harus benar.
Ambil contoh berikut. If students attendant part time, maka lanjut ya. Jika student X sama dengan lebih dari 21, maaf. Increment major PT student, and if selesai, lagi. Ini dapat ditulis dengan ya. If student standard sampai dengan part time, ingat then-nya tidak ada, kemudian langsung diganti dengan and. Dan kondisinya sama, student X sama dengan lebih dari 21. Jadi kedua-duanya harus terpenuhi, antara part time dan juga lebih dari 21 tahun. Jika kurang, maka ini tidak akan dieksekusi. Maka increment major PT student and if sama ya hasilnya ya. Algoritma using selection. Ada beberapa contoh pemrograman yang menggunakan struktur kontrol seleksi. Maka akan didefinisikan algoritma solusi, akan dikembangkan, dan algoritma akan diuji coba secara manual. Untuk membantu mendefinisikan masalah, maka pemrosesan dalam setiap contoh telah digarisbawahi. Ini ada contoh algoritma yang akan meminta operator 3 karakter, menerima karakter tersebut sebagai input ya, mengurutkannya ke dalam urutan menaik dan menampilkannya di layar. Input ya, inputnya itu satu karakter 1 2 3, prosesnya prompt for karakter, outputnya karakter 1, kemudian accept 3 karakter, short 3 karakter, output 3 karakter. Jadi di situ akan ada input, kemudian diterima, di-shortkan, diurutkan, dan kemudian setelah itu ditampilkan di screen. Algoritma solusi. Algoritma solusi ini membutuhkan serangkaian pernyataan if untuk mengurutkan 3 karakter ke dalam urutan menaik. Oke. Nah, yang pertama adalah read 3 karakter. Yang pertama from the operator for car. Oke, for car 1, car 2, car 3. Get car 1, jadi ambil semua ya, dimasukkan ke memori. Get car 1, car 2, car 3. If car 1 lebih dari car 2, then time disimpan di temporary sama dengan car 1. Car 1 sama dengan car 2, maka car 2 sama dengan time. And if car 2 lebih dari car 3, then time sama dengan car 2. Car 2 sama dengan car 3, car 3 disimpan di temporary. Selesai. If car 1 lebih dari car 2, then time sama dengan car 1, car 1 sama dengan car 2, car 2 disimpan di memori and if. Output to the screen, ditampilkan di screen. Car 1, car 2, car 3, selesai. Disortir ya, dilakukan tetapi dengan menggunakan pseudocode yang menukar 2 item sebagai berikut. Time sama dengan car 1, temporary-nya sama dengan car 1, car 1 sama dengan car 2, car 2 sama dengan temporary. Di mana dalam variabel car 1 dan car 2 ditukar dengan menggunakan variabel sementara. Pseudocode seperti ini harus ditulis dengan hati-hati untuk memastikan item tidak hilang ditukar. Oke. Dash checking. 2 set karakter yang valid akan digunakan untuk memeriksa algoritma. Karakter K, B, dan K sebagai himpunan pertama dan Z, S dan A sebagai himpunan kedua. Jadi inputnya adalah HAR1, first datanya set itu K, second datanya Z. Car 2 first data set B, second data set S, dan car 3 first data setnya G dan second data setnya A. Oke, kemudian expected result adalah car 1B first data setnya, second data setnya A. Car 1-nya, car 2-nya
G second datasetnya S, dan K3 first datasetnya K, second datasetnya Z. Nomor baris telah digunakan untuk mengidentifikasi setiap pernyataan dalam program. Nah, di sini adalah ada dash memeriksa logika. Setiap pernyataan F diperlukan sebagai satu persyarat pernyataan. Ini ada statement numbernya first pass, ini 12, car 1K, car 2B, car 3G, time-nya kosong, dan seterusnya. Dilihat di tabel, dipelajari. Test case struktur. Oke. Struktur case control dalam pseudocode adalah cara lain untuk mengekspresikan pernyataan F bersarang linear. Ini digunakan dalam pseudocode karena dua alasan, yaitu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa, banyak bahasa tingkat tinggi, dan membuat pseudocode lebih mudah untuk ditulis dan dipahami. F bersarang sering dilihat rumit dalam pseudocode dan bergantung pada struktur dan lekuan yang benar agar mudah dibaca. Coba dilihat. F record code sama dengan A, maka increment counter sama dengan A. Else atau F record code sama dengan B, maka increment counter B. Atau F record code sama dengan C, dan increment counter C. Atau increment error counter hasilnya. Def untuk mengakhiri. Nah, struktur F bersarang linear ini dapat diganti dengan struktur case control. Kasus sebenarnya bukan struktur kontrol tambahan. Ini menyederhanakan struktur kontrol pemilihan dasar dan memperluasnya dari pilihan antara dua nilai ke pilihan dari beberapa nilai. Dalam satu struktur khusus kasus, beberapa jalur logika alternatif dapat dipresentasikan. Nih, dalam pseudocode kata kunci case of dan end case berfungsi untuk mengidentifikasi struktur dengan beberapa nilai yang diidentifikasi sebagai berikut. Case of single variable, ini value 1 sama dengan statement block 1. Value 2 statement block 2. Value n statement block n, ya. Value other statement block other. End case selesai. Oke, jalur yang diikuti dalam struktur kasus bergantung pada nilai variabel yang ditentukan dalam kasus case of. Jika variabel bernilai 1, pernyataan blok 1 dijalankan. Jika bernilai 2, blok pernyataan 2 dijalankan, dan seterusnya. Nilai lainnya disertakan jika variabel tidak berisi nilai yang tercantum. Nah, penulisan ulangnya F bersarang linear di atas ini tadi dengan pernyataan kasus bagi berikut akan ditulis case of record code. A sama dengan increment counter A, B increment counter B, C increment counter C, ada increment error. Masalah. End case. Oke, jadi dalam kedua bentuk pseudocode logika pemrosesannya persis sama, namun solusi kasus jauh lebih mudah dibaca. Oke, demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.